Ingin. Karena melihat dari peluang, Pak. Kalau kita lihat dari kecamatan Talibura sampai dari satu kecamatan inilah, dari Talibura sampai di Desa Lemada ini, untuk tambak ikan bandeng atau usaha tambak belum ada. Jadi saya rasa kesempatan saya untuk buat tambak di sini. Apalagi di sini mau dibuka juga tempat pariwisata. Oke. Terus apakah dari sisi pengetahuan atau keterampilan untuk budidaya bandeng ini punya tidak? Punya, Pak, ada sedikit punya, karena saya juga pernah sekolah di bagian perikanan. Walaupun tidak sempat habis tapi sempat mengikuti magang juga, Pak, di Jepara. Oh ya, magang berapa tahun? Selama 6 bulan. 6 bulan. Ya. Oke. Ini nanti rencana berapa banyak? Kalau untuk sementara nanti saya coba 1000 ekor dulu. Di sini ya, Iya, di petak yang ini. petak ini. Kalau untuk jangka panjangnya? Jangka panjangnya nanti saya buka lagi. Lahan ini di sana masih banyak juga. Masih ada 1-2 hektar. 1-2 hektar ya. Iya. Modal yang disiapkan berapa banyak? Kalau untuk ini 11 juta saja, Pak. Untuk buka ini ya, Iya. 11 juta. Oke. Terus kira-kira selain bandeng ada tidak yang harus dibudidayakan nanti? Ada, Pak, untuk ke depan itu memang ada. Ikan kerapu, udang, itu sekarang saya tambahkan bandeng. Oh, ya. Jadi utamakan bandeng ya. Iya. Terus apa yang diharapkan oleh Yos dari lembaga pendamping atau dari pihak lain? Ya, harapannya saya support lah, Pak. Khususnya dari bagian perikanan, bisa bantu-bantu juga. Tapi sebelumnya memang ada sudah, Pak, dari bagian perikanan. Terima kasih juga untuk KKST karena sudah bantu sedikit-sedikit pengadaan selang. Oh gitu ya. Iya. Oke. Kalau dari pemerintah desanya sudah ada informasi untuk bantu nanti ke depannya? Ada, Pak, ada informasi tapi belum apa ya namanya. Komunikasi dengan pemerintah desanya bagaimana? Ya, rencananya 2021, Pak, mungkin ada dana sedikit Dari desa ya? Iya. Kemudian apalagi yang kamu harapkan dari bengkel apek? Iya, salah satunya dari itu juga, Pak, dari bengkel aktif juga. Memberikan pengetahuan sedikit-sedikit. Oke, kemudian apalagi tantangan-tantangan yang nanti akan dihadapi bagaimana strateginya? Nah, mungkin yang saya takutkan itu ada yang sengaja sih, Pak, mungkin buang racun atau apa di sini. Jadi strateginya saya harus pasang penerangan di sini dengan pagar di sini. Atau bagaimana? Nah, untuk keamanan pagar, Pak, terus persediaan pakan untuknya. Persediaan pakan. Kalau ini musim hujan ini nanti kira-kira bagaimana? Apakah ada kemungkinan untuk air hujan masuk? Nah, kalau air hujan pasti masuk, Pak, di sini. Tapi target saya untuk saya panennya bulan 1 ini nanti. Oh, gitu ya. Bibit dari mana nih? Bibit lokal, Pak, dekat sini nanti. Oh, bibit lokal ada di sekitar sini ya. Dukungan orang tua atau keluarga bagaimana? Oh, sangat support sekali, Pak. Membantu sekali. Sip. Oke, baik, terima kasih banyak. Oke, Pak, sama-sama. Apa komentar kakak selaku orang tua dari Yos terhadap usaha budidaya ikan bandeng yang sekarang dia lagi tekuni? Kalau saya sebagai orang tua, yang pertama saya sangat mendukung. Kenapa? Ini saya mendukung dia dalam upaya untuk mempersiapkan masa depannya. Sehingga ini juga bukan apa tapi menjadi sebuah usaha yang bisa mendukung hidupnya ketika kalau memang dia sudah berkeluarga. Nah, jadi yang jelas bahwa ini menjadi lahan garapan untuk dia untuk bisa membela hidup, untuk bisa mendukung, meningkatkan ekonomi rumah tangga dia kalau memang dia sudah berkeluarga. Dan inilah yang saya sangat mendukung karena itu, karena yang jelas bahwa
kami sebagai orang tua kalau dilihat bahwa kami tidak punya apa-apa yang kami titipkan untuk anak-anak, hidup depan anak-anak, depan mereka, cuma usaha-usaha seperti inilah. Jadi sementara saya Oke. dukung karena berpikir tentang itu. Iya ya. Apa yang Kakak Agus harapkan dari lembaga-lembaga lain seperti Bengkel Apek? Apakah ada kontribusinya selama ini? Kalau Dukungan pertama, Bengkel Apek kalau kayak bagaimana? untuk Bengkel Apek itu yang pertama kami sebagai orang tua merasa berterima kasih sekali karena saya melihat bahwa anak saya ini memang dia ini punya kemampuan, tapi selama ini dia belum punya niat untuk mau buka usaha. Tetapi setelah ada dampingan dari Bengkel Apek, memberikan pemahaman, motivasi, dan dia langsung mengambil sikap itu, menyikapi dan memang terbukti bahwa seperti ini. Dan harapan dalam pendampingan untuk usahanya ini ada hal-hal yang memang butuh ada dampingan lanjutan atau konfirmasi lanjutan tentang bagaimana hal-hal yang hambatan-hambatan. Saya mengharapkan Bengkel Apek tetap bersama dengan anak kami pada titik ini. Dan untuk pemerintah desa juga saya sangat yakin bahwa mereka secara kenyataan selama ini juga sangat memberikan dukungan sekalipun belum memberikan sentuhan nyata berupa material apa, tetapi memberikan motivasi minimal. Sangat kami yakinkan bahwa yang jelas bahwa ke depannya pasti ada dukungan dari semua pihak. Oke, baik. Sementara untuk dari dinas DKPU, dinas Kabupaten Sika pun mereka sudah datang sendiri menyaksikan bahwa usaha ini memang atas inisiatif atau ide. Dan itu mereka sangat mengharapkan bahwa inisiatif ide yang seperti inilah yang diharapkan bahwa itu menjadi masuk dalam program kerja mereka, dan di 2021 pun mereka termasukkan untuk kegiatan budidaya ini termasuk kelompok karya bersama ini. Oke, sip. Terima kasih banyak. Ini usaha pribadi atau usaha kelompok yang ini? Ini usaha pribadi ya. Pribadinya Yos ya? Iya. Oke, sip. Baik, terima kasih banyak. Saya coba wawancara Bapak Desa, saudara pemirsa di rumah. Halo, selamat siang Bapak Desa. Mohon maaf mengganggu. Boleh minta komentarnya Bisa. tentang usaha budidaya ikan bandeng yang dilakukan oleh anak muda Yos. Kira-kira apa tanggapan Bapak Desa? Jadi terima kasih. Jadi sebetulnya sebagai seorang kepala desa saya sangat berbangga sekali dengan usaha adik Yos ini, di mana usahanya ini mau membudidayakan ikan bandeng, di mana ikan bandeng yang nilai jualnya sangat mahal, sehingga pemerintah desa masih mencoba untuk mendorong usaha adik Yos ini dengan pendanaan. Pendanaan dalam hal ini mungkin mengenai lokasi harus disemenisasi. Semenisasi karena lokasi di sini juga kalau di musim hujan, dan saya sudah sendiri survei musim panas dan musim hujan. Kalau di musim hujan airnya agak tergenang, sehingga dari pemerintahan desa berupaya kalau memang tidak ada halangan 2021 pemerintah desa akan membantu usaha adik Yos ini dengan semenisasi dulu dia punya kolam ini, sehingga hasilnya baik, budidaya yang di dalam, isinya yang di dalam juga baik, sehat. Karena bandeng ini rata-rata ukuran 4-5 bulan dia sudah sangat besar sekali, dan itu sudah mempunyai nilai jualnya sangat tinggi. Dan ke depan menjadi satu potensi yang bagus sekali, karena di belakang sini akan dibangunkan lagi tempat wisata yang sekarang kita sendiri saksikan di sini. Jadi mungkin pintu masuknya kita ambil dari sini, di mana di pintu masuk ini sudah ada kolam ikan bandeng. Dan harapan saya untuk ke depan, kolam ini mungkin diperbanyak lagi atau ditambahkan lagi 1 atau 2 kolam lagi, karena lokasinya masih sangat besar sekali. Dan ini juga memacu anak-anak muda yang ada di sini supaya mereka lebih berkomitmen di dalam bidang usaha, daripada mereka lebih
banyak habiskan masa mudanya untuk merantau keluar. Oke, sip. Mantap. Oleh karena itu pemerintah desa dalam hal ini saya bersama masyarakat setempat di Dusun Hia ini saling bergandengan tangan untuk bagaimana menciptakan lapangan pekerjaan kecil-kecilan sehingga anak-anak atau kaula muda di sini mereka jangan lebih banyak mencari nafkahnya di luar. Padahal potensi yang ada di desa ini cukup luar biasa. Tinggal bagaimana kita kembangkan. Dan pada kesempatan ini juga saya berterima kasih banyak sekali kepada Bengkel Apek yang sudah bersusah payah walaupun dengan kondisi infrastruktur jalan kami yang mau dibilang sangat setengah mati dengan jarak kurang lebih dari lebih 24 kilo sampai di desa Lomamada, tetapi hanya karena semangat mau mendukung, mau membina anak-anak kami kaula muda yang ada di desa Lomamada ini sehingga mereka masih setia dengan saat ini sudah mencapai kelas D. Untuk itu sekali lagi terima kasih banyak kepada Bengkel Apek yang sudah memberikan program soft skill di mana kewirausahaan untuk anak adik kami yang ada di desa Lomamada khususnya kaula muda, bagaimana mereka berkreasi untuk membangun masa depannya bermodalkan modal yang tidak begitu besar tetapi modal apa adanya tetapi bisa mendatangkan nilai rupiahnya yang sangat tinggi. Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak Desa atas informasinya, tanggapannya. Terima kasih saudara pemirsa di rumah. Itulah cuplikan singkat wawancara kami dengan pelaku usaha muda di sini, adik Yos, orang tuanya dan juga Bapak Desa.